Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil jalali wal karamah, hasin ibadahu bita'diyatil amanah, wa huwa za'imun ala muaddiha bil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu al-mab'utsu ilan nasi kaffah. Salatan wa salaman ala man atamma risalatah, falanarjuwanna biha syafa'ah fi liqa'i rabbil izzah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga sampai pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan yang diberkahi ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umatnya kepada jalan yang Allah ridhoi. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Seluruh umat muslim, orang-orang berlomba-lomba mengerjakan amalan-amalan saleh, berlomba-lomba mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Seluruh umat Islam mencurahkan segala jerih payahnya, segala upayanya dalam beribadah, dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Mereka meninggikan derajatnya di sisi Allah. Mereka beribadah semalam suntuk, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, berzikir di sepanjang waktu pada bulan Ramadan ini. Banyak orang yang berlomba-lomba menyiapkan makanan berbuka serta sahur bagi orang-orang yang membutuhkan demi mendapatkan pahala dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Seluruh umat Islam berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi pahala pada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi ini. Betapa indahnya bulan Ramadan. Kita dapat melihat saudara-saudara kita saling mendahului dalam berbuat kebaikan, senantiasa tidak lupa untuk memperbaiki diri. Akan tetapi, terdapat satu sifat yang dapat menghapuskan seluruh amalan saleh, seluruh pahala yang kita berusaha, kita bersusah payah dalam mendapatkannya. Sifat yang sangat buruk. Sifat yang Allah benci. Sebuah sifat yang lebih umum tumbuh di dalam hati orang-orang yang memiliki kelebihan.
kelebihan berupa harta, kelebihan berupa fisik, kelebihan berupa kecerdasan, bahkan kelebihan dari orang-orang yang beramal lebih, yang dirasa memiliki kelebihan dalam beribadah, kelebihan dalam keimanan. Sifat tersebut adalah sombong. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat sombong dapat menghapuskan seluruh amalan soleh yang kita kerjakan, menghapuskan seluruh pahala yang kita dapatkan. Sifat sombong adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Quran surat Luqman ayat 18, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari orang-orang karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sifat angkuh. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong serta berbangga diri. Bahkan dalam firman-Nya Allah menyebutkan bahwasannya Allah akan memasukkan orang-orang yang sombong ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 72. Qila dakhulu abwaaba jahannam fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahanam. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang sombong. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang para penduduk neraka. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Ahlun nar, penduduk neraka, kullu ja'dhuriyyin jawadhin, adalah seluruh orang-orang yang kasar, orang-orang yang beringas, mustakbirin, dan orang-orang yang sombong, jamma'in, dan orang-orang yang senantiasa mengumpulkan hartanya, wa manna'in, dan enggan untuk menyedekahkannya. Lalu, apa ciri-ciri seseorang yang telah tumbuh di dalam hatinya sifat sombong? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sekecil biji sawi dari kesombongan. Qala rajulun,
Kemudian ada salah seorang sahabat berkata, "Innar rajula," wahai Rasul, sesungguhnya ada seseorang, "yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan." Dia menyukai agar bajunya itu terlihat rapi. Wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya pun bagus. Apakah itu termasuk dari kesombongan? Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Maka seseorang yang ingin berpenampilan rapih, berpenampilan bagus, kata Rasulullah, itu bukanlah sebuah kesombongan. Karena dalam Islam, Rasulullah mengajarkan agar dalam beribadah, seorang muslim untuk senantiasa menggunakan pakaian yang sebagus-bagusnya. Kemudian, apa kesombongan yang dimaksud oleh Rasulullah? Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Al-kibru," kesombongan yang Rasulullah maksud, "batrul haqqi wa ghamtun nasi." Kesombongan yang dimaksud adalah batrul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan atau meremehkan manusia. Dan apabila seseorang telah tumbuh di dalam hatinya sifat sombong, maka seluruh amalan-amalan saleh yang dia kerjakan akan hilang, akan terhapuskan seperti ukiran di atas pasir yang tersapu ombak, seperti tisu yang terbakar, hilang. Maka seberbahaya itulah sifat sombong. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, terdapat sebuah kisah di mana terdapat sesosok makhluk yang Allah ciptakan yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan makhluk ini menjadi pemimpin perang dari pasukan yang terdiri dari para malaikat perang Allah. Bahkan ketika para malaikat ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah, para malaikat akan menyampaikan hal tersebut pertama kepada makhluk ini. Makhluk ini bernama Azazil. Azazil adalah sesosok jin yang diberikan nama oleh Allah, yaitu Azazil. Sesosok jin yang beribadah, berzikir, menyembah Allah selama ribuan tahun, hingga akhirnya Azazil dapat mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatannya melebihi ketaatan manusia, hingga Azazil mendapatkan posisi yang sangat tinggi di surga. Hingga akhirnya pada suatu hari ketika Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah mengumpulkan para malaikat. Allah mengumpulkan seluruh penduduk surga seraya mengumumkan bahwasannya Allah telah menciptakan makhluk baru, yang mana makhluk tersebut akan menjadi khalifah
di muka bumi. Yang mana sebelum makhluk ini diciptakan, bumi ditinggali oleh para jin. Sedangkan jin di muka bumi senantiasa menumpahkan darah, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah mengutus nabi dan rasul dari golongan jin kepada mereka, mereka akan membunuh utusan-utusan Allah tersebut. Hingga akhirnya Allah mengutus Azazil beserta malaikat tempur Allah untuk menghapuskan jin-jin yang ada di muka bumi. Kemudian setelah selesai melaksanakan tugasnya, Azazil dan para malaikat Allah kembali ke surga, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengumumkan bahwasannya Allah telah menciptakan makhluk baru, yaitu Adam, manusia pertama. Seraya Allah mengumumkan bahwasannya Adam akan menjadi khalifah di muka bumi. Sifat hasad pun mulai tumbuh di dalam hati Azazil. Azazil berpikir, kenapa makhluk yang baru diciptakan? Kenapa makhluk yang diciptakan paling terakhir, paling baru, mendapatkan posisi yang tinggi berupa khalifah? Sedangkan Azazil yang diciptakan sudah sangat lama dan sudah beribadah lebih lama daripada Adam, tidak mendapatkan posisi itu. Diawali dengan sifat hasad, tumbuhlah sifat sombong. Yang mana ketika Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk sujud di hadapan Adam, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, kepada penduduk surga seluruhnya untuk bersujud di hadapan Adam, seluruh malaikat bersujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadu illa iblis. Semuanya pun bersujud kecuali satu sosok, yaitu Azazil. Azazil telah melangkah ke dalam jurang kesombongan, yaitu menolak kebenaran. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, kesombongan adalah menolak kebenaran, batrul haq. Kemudian perintah Allah adalah kebenaran, dan Azazil menolak perintah tersebut. Allah pun murka dan bertanya kepada Azazil, wahai Azazil, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan perintahku, yaitu bersujud di hadapan Adam? Azazil pun menjawab Allah dengan segala macam sanggahan. Azazil berkata, wahai Allah, kenapa aku yang diciptakan lebih dahulu harus bersujud di hadapan makhluk yang diciptakan baru-baru ini? Allah pun murka. Jawaban Azazil menambah kemurkaan Allah. Akan tetapi Allah kembali memerintahkan Azazil untuk bersujud di hadapan Adam. Akan tetapi Azazil tetap enggan untuk bersujud di hadapan Adam, seraya berkata, wahai Allah, kenapa aku yang diciptakan dari api
yang melambangkan kemuliaan, keberanian, harus bersujud di hadapan tanah liat. Seketika itu pula Azazil melangkah kepada kesombongan yang lebih dalam lagi. Azazil telah menolak kebenaran, menolak perintah Allah untuk bersujud di hadapan Allah, untuk bersujud di hadapan Adam. Kemudian Azazil merendahkan sosok Adam yang telah Allah ciptakan. Azazil pun telah dikuasai oleh kesombongan. Sifat yang sangat tidak Allah sukai. Hingga akhirnya kemurkaan Allah kepada Azazil semakin besar. Dan Azazil pun dibuang dari surga Allah. Azazil dibuang dari surga ke bumi. Dan Allah pun mengambil nama Azazil. Karena nama Azazil yang berarti kemuliaan terlalu baik, terlalu bagus untuk sosok yang sombong. Hingga akhirnya nama Azazil Allah ganti dengan Iblis. Begitulah sifat sombong dapat menghapuskan seluruh amalan saleh yang telah dikerjakan oleh Azazil beribu-ribu tahun untuk dapat mencapai surga Allah. Karena satu sifat yang tidak Allah sukai, maka Azazil pun dibuang dari surga, dan bahkan nama yang Allah berikan diambil dan diganti dengan nama yang jelek, yaitu Iblis. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, maka marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menjaga hati kita, melindungi hati kita, agar kita semua tidak terjatuh ke dalam sifat yang tidak Allah sukai, yaitu kesombongan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.